Hai anak-anak, Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai pewarisan sifat. Ya, untuk itu selamat menyaksikan ya. Pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Dasar pewarisan sifat yaitu yang pertama, makhluk hidup akan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya. Dan yang kedua adalah proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA. Di sini kalian bisa lihat di dalam sel itu terdapat nukleus atau inti sel. Nah, di dalam nukleus itu sendiri terdapat kromosom, dan di dalam kromosom itu terdapat DNA. Itu adalah materi genetiknya dari sel. Berikut ini adalah perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama adalah dilihat dari letaknya. Kalau DNA itu terdapat di inti sel, sedangkan kalau RNA itu terdapat di inti sel, sitoplasma dan ribosom. Kemudian bentuknya, kalau DNA seperti pita spiral ganda, sedangkan kalau RNA itu bentuknya pita tunggal. Lalu objek yang diamati ketiga yaitu komponen gula. Kalau DNA itu mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Kemudian ukurannya, DNA sangat panjang sedangkan RNA pendek. Kemudian basa nitrogen. Kalau DNA mengandung purin yaitu adenin, guanin, kemudian pirimidin yaitu sitosin dan timin. Sedangkan kalau RNA itu terdapat purin yaitu adenin dan guanin, dan berikutnya pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Lalu kadarnya, kalau DNA tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein, sedangkan RNA berubah-ubah menurut kecepatan sintesis. Fungsinya yang pertama DNA, pengendalian faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan kalau RNA sintesis protein. Setelah kalian memahami struktur DNA dan RNA, sekarang kita akan lanjut mempelajari peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, di sini Bu Guru memberi contoh ada dua jenis kuping ya. Yang pertama adalah tipe pelekatan cuping telinga. Yang dimaksud dengan cuping itu yang ini ya. Nah, yang bagian A ini atau gambar yang A, cupingnya terpisah. Dan yang bagian B ini melekat, cupingnya melekat. Jika ciri dari orang tua memiliki jenis cuping telinga melekat, maka anaknya juga memiliki jenis kuping melekat. Nah, ini Bu Guru memberi contoh peranan materi genetik dalam penentuan sifat ya. Nah, misalnya kalau orang tuanya itu memiliki jenis cuping telinga terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang terpisah. Tetapi ada salah satu kejadian anaknya memiliki cuping telinga melekat. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Kalau sifat dominan itu hurufnya huruf besar, sedangkan kalau resesif itu hurufnya huruf kecil. Contohnya seperti ini. Tadi kita sudah membahas mengenai jenis cuping telinga ya, ada yang terpisah dan melekat. Nah, kalau yang sifat dominan itu atau yang menang itu jenis cuping telinga terpisah, lambangnya G besar atau G besar G kecil. Sedangkan kalau yang resesif atau sifat yang kalah itu dilambangkan dengan G kecil yaitu jenis cuping telinga melekat. Nah, di sini kalian lihat ada
tulisannya G besar, kemudian G besar, G kecil, dan G kecil, G kecil. Kalau ini tulisan huruf besar, tadi Bu Guru katakan itu adalah yang sifat dominan, sedangkan huruf kecil itu yang sifat resesif. Nah, kode ini dinamakan dengan atau variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen itu disebut dengan alela. Ini alternatif suatu gennya ya, disebut dengan alela. Nah, sifat dari yang dominan ataupun resesif ini dapat kita amati secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau sifat yang dapat diamati secara langsung itu disebut dengan fenotip, sedangkan kalau ciri yang tidak dapat diamati secara langsung itu disebut dengan genotip. Nah, genotip ini adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin, yaitu sel telur dan sel sperma. Nah, kalau kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid, lambangnya adalah 2N. Nah, kromosom diploid ini adalah kromosom yang selalu berpasangan. Maka di dalam setiap inti sel tubuh terdapat 2 set atau 2 perangkat kromosom yang diploid. Berikutnya adalah kromosom haploid, lambangnya adalah N. Nah, kalau kromosom ini adalah kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang. Pada keadaan diploid atau 2N, jumlah kromosomnya menjadi 23 kali 2, yaitu 46 buah kromosom. Kromosom 1 sampai 22 disebut dengan autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Sedangkan kromosom nomor 23 itu disebut dengan kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina. Nah, berikutnya ini adalah istilah dalam pewarisan sifat, yaitu keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut dengan filial atau F besar. Kemudian kalau orang tua atau induk disebut dengan parental atau P, lambangnya P. Setelah kalian menyimak materi pembelajaran tadi, sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soal yang Bu Guru tampilkan di slide berikut. Soal yang pertama adalah sebutkan 5 contoh fenotip dan genotip. Yang kedua, sebutkan 5 contoh sifat dominan dan sifat resesif. Nah, contoh yang Bu Guru minta ini kalian ambil dari manusia ya. Jadi contoh fenotip dan genotipnya, kemudian sifat dominan dan resesifnya itu dari manusia. Nah, untuk itu, untuk tugas ini kalian kerjakan di buku tugas IPA, nanti kalian kirim hasilnya lewat GCR. Ya, Bu Guru akhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.